Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Kusumaning Tias dengan NIM 2101421002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori formalisme Rusia. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sastra. Berikut penjelasannya. Sejarah formalisme Rusia. Formalisme lahir di Rusia sebagai suatu reaksi terhadap aliran positivisme abad ke-19 yang memperhatikan keterangan biografis. Selain sebagai reaksi terhadap aliran positivisme, menurut Ehrlich tahun 1980 halaman 256, kelahiran aliran formalisme juga beriringan dengan berkembangnya kecenderungan penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan disiplin sejarah, psikologi, dan sosiologi. Aliran formalisme Rusia didorong oleh adanya kecenderungan pergeseran paradigma dalam ilmu humaniora dari paradigma diakronis ke paradigma sinkronis, menurut Holub tahun 2004 halaman 325. Tokoh-tokoh utama aliran formalisme Rusia adalah Shklovsky, Timjanov, dan Jacobson. Hal yang menarik dari aliran ini adalah bahwa mereka bukanlah kelompok yang homogen dan kompak. Pandangan-pandangan mereka berbeda-beda satu sama lainnya. Mereka menekankan bahwa suatu ilmu yang hidup tidak dapat diikat pada sejumlah kebenaran. Mereka tidak ingin menyusun secara a priori beberapa teori yang berlaku umum, melainkan berdasarkan sejumlah analisis pada beberapa prinsip yang berlaku sementara saja. Konsep dasar formalisme Rusia didasarkan pada prinsip formalisme, meminjam istilah Saussure. Bahasa memiliki dua tanda, yaitu penanda atau signifier dan petanda, yaitu signifi. Penanda memiliki aspek sementara dan menghasilkan rantai diakronis. Diakronis mengacu pada hubungan kata yang linear dan runtut. Di dalam sebuah acuan sementara, sinkronis mengacu pada keseluruhan sistematis yang ada pada waktu tertentu, menurut Eggleton tahun 1986 halaman 96. Kombinasi yang berasal dari hubungan saling ketergantungan yang berurutan, Saussure menyebutnya sebagai sintakmatik, atau hampir semua unit linguistik tergantung pada apa yang mendahului atau mengikuti pada rangkaian yang diucapkan. Sedangkan hubungan dalam sistem secara keseluruhan disebut sebagai paradigmatik, yaitu paradigma fleksional 5, sistem infleksi 6, deklinasi 7, sinonim 8, dan sebagainya yang disimpulkan dan digantikan oleh kata-kata dalam kombinasi sintakmatik 9. Dalam dialog intelektual antar penganut formalisme Rusia, ternyata tidak semua ahli bersepakat mengenai konsep formalisme. Di satu sisi, formalisme mengatakan bahwa studi sastra cukup menelaah hal-hal yang ada dalam teks saja atau aspek intrinsik. Tidak perlu melibatkan aspek-aspek di luar teks atau aspek intrinsik. Di sisi lain, dalam hal ini, Yuri Timjanov, tokoh utama formalisme Rusia yang paling bertanggung jawab dalam mengaitkan evolusi historis sastra dengan perubahan-perubahan sikap pembaca terhadap teks sastra, mengatakan bahwa teks sastra bukanlah sarana yang statis untuk mengungkapkan keindahan yang permanen, melainkan sebuah konstruksi bahasa yang mengimbau ajakan tanggapan pembaca dan harus diterima sedemikian rupa, menurut Segers tahun 2000 halaman 29. Jadi, terkait formalisme, sesuai dengan kesepakatan di antara kaum formalis bahwa mereka tidak mungkin mempermanenkan konsep teoritiknya masing-masing karena pemikiran teori itu berpotensi besar mengalami perubahan dan pergeseran paradigma seiring dengan perkembangan dan kemajuan pemikiran mereka sendiri. Selanjutnya yaitu analisis ringkasan artikel novel Ayah karya Andrea Hirata. Yang pertama, latar belakang.
Karya sastra merupakan hasil karya manusia yang menggunakan bahasa sebagai media pengantar dan memiliki nilai estetika yang dominan. Karya sastra merupakan sarana untuk menuangkan segala imajinasi pengarang dalam bentuk lisan maupun tulis. Hal ini sesuai dengan pendapat Soemardjo dan Zaini KM tahun 1988 yang menyatakan bahwa karya sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Karya sastra adalah seni yang di dalamnya terdapat banyak unsur kemanusiaan. Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang menceritakan tentang manusia dan kompleksitas kehidupannya. Dalam novel terkandung konflik. Konflik dalam novel mencerminkan realita dalam masyarakat. Konflik tersebut saling terkait sehingga membentuk sebuah alur. Ayah merupakan novel karya Andrea Hirata yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2015. Seperti novel karya Andrea Hirata lainnya, novel itu berlatar di Belitung. Nama-nama tempat seperti Tanjung Pandan dan Sungai Linggang yang terdapat dalam Laskar Pelangi dapat kita jumpai di sini. Meskipun tidak ada satu tokoh pun di novel tersebut yang memunculkan kembali. Adapun latar waktunya terjadi pada tahun 1990-an. Novel ini memiliki alur yang unik karena berbeda dengan alur novel pada umumnya. Novel ini seakan-akan menceritakan dua hal berbeda, padahal sebenarnya saling terkait. Selain itu, sebagaimana karya Andrea Hirata lainnya, novel ini juga memiliki gaya bahasa yang khas. Selanjutnya, teori yang digunakan. Untuk mengaji novel tersebut, penulis menggunakan teori formalisme Rusia yang menitik beratkan kajian pada alur dan kekhasan unsur-unsur kesusastraan sebuah karya sastra. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra dengan meneliti unsur-unsur kesusastraan, poetika, asosiasi, aposisi, dan sebagainya. Metode yang digunakan, baik dalam kebiasaan formalisme maupun sesudah menjadi strukturalisme adalah metode formal. Metode formal tidak merusak teks ataupun mereduksi, melainkan merekonstruksi dengan cara memaksimalkan konsep fungsi sehingga menjadikan teks sebagai satu kesatuan yang terorganisir, menurut Ratna tahun 2015 halaman 83. Konsep dasar aliran formalisme Rusia menitik beratkan pada pandangan bahwa karya sastra mempunyai bahasa yang khas. Begitupun, aliran ini hanya menyentuh pada kajian intrinsik karya sastra, sebab menurutnya karya sastra tidak bisa dihubungkan dengan ilmu-ilmu yang lain dan tetap fokus pada autonomisasi tanda sebuah teks. Menurut Theo tahun 1988 halaman 130. Bagian yang dianalisis yaitu yang pertama tema. Tema pada novel ini yaitu kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Judul Ayah. Tokoh dan penokohan. Yang pertama, Sabari. Tokoh utama dalam cerita memiliki watak penyabar meskipun istrinya sendiri menyakiti hatinya. Yang kedua, Marlena, istri Sabari, memiliki watak buruk, suka gonta-ganti pasangan, dan dengan tega meninggalkan Sabari. Yang ketiga yaitu Zorro alias Amiru, anak dari Sabari dan Marlena. Sangat menyayangi keluarganya, terutama sang ayah. Yang terakhir Tamat dan Ulkun. Itu merupakan sahabat Sabari. Alur di dalam novel ini yaitu menggunakan alur campuran. Dan latar yaitu di Tanah Belitung, tempat kelahiran pengarang. Selanjutnya yaitu hasil. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa struktur alur novel ini lengkap, mulai dari paparan, konflik, klimaks, lerayan, hingga selesaian. Yang pertama yaitu paparan. Pada bagian ini diperkenalkan Sabari yang tengah kesepian, sedih, dan merana karena rindu pada Marlena, Marleni atau kucing mereka, dan Zorro.
Hal itu tampak pada bagian pertama yang berjudul Punama ke-12. Setelah itu, pada bab berikutnya diceritakan tentang Amiru, seorang anak kecil berusia 10 tahun, anak dari Amirza yang sangat menyukai siaran radio. Yang kedua yaitu konflik. Konflik dimulai ketika secara kilas balik diceritakan tentang Sabari yang jatuh cinta kepada Marlena. Konflik diceritakan secara berkesinambungan dengan konflik-konflik lainnya, misalnya cintanya yang ditolak Marlena dan sebagainya. Konflik dalam kehidupan Sabari tersebut diceritakan secara bergantian dengan konflik dalam kehidupan Zoro. Misalnya tentang radio ayahnya yang terpaksa digadaikan karena membutuhkan biaya pengobatan ibunya dan bagaimana ia berusaha dengan segala cara untuk menebus benda tersebut. Selanjutnya yaitu klimaks. Ketika sebuah konflik tidak dapat diperumit lagi, klimaks harus dimunculkan. Klimaks dalam cerita ini muncul ketika Sabari berharap-harap cemas menanti kedatangan Zoro di pelabuhan, sementara kapal yang ditunggu tidak kunjung datang. Yang selanjutnya yaitu Lerayan. Lerayan pada cerita ini mengisahkan tentang kehidupan Sabari dan Zoro setelah mereka bertemu. Dalam bagian ini dikisahkan pula bahwa mereka berdua hidup bahagia dan saling menyayangi. Yang terakhir yaitu Selesaian. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan alur novel ini bagus dan menarik. Namun ada beberapa bagian alur yang terkesan dipaksakan dan tidak terkait dengan cerita. Misalnya tentang tokoh Izmi yang kehadirannya sama sekali tidak ada kaitannya dengan alur utama. Meskipun tak mengganggu jalannya cerita, penceritaan tentang Izmi justru terkesan membuat alur cerita menjadi bertele-tele. Itu tadi paparan materi teori formalisme Rusia. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.